1062 The Voice of Love kembali di Family Magazine ya. Dan sebelum Bu Christine menyampaikan kembali, saya informasikan untuk Anda yang mungkin mau bergabung, mau bertanya, boleh kebersamaan waktu kita hingga pukul 11 siang. Gabungannya di WhatsApp, SMS 081333060000, teleponnya di 0315046000. Silakan. Iya. Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi kita melalui ulangan pasal yang 8 kita sudah tahu hati Tuhan ya. Dan biarlah kita lebih tenang lagi dalam menghadapi ini, dan bisa orang kalau tenang itu bisa berespon benar ya, bisa peka. Orang bisa tenang kalau kita belajar, kalau kita mengenal siapa yang kita percayai, lalu kita setiap kebenaran firman Tuhan ini kita memang mesti percaya, lebih mempercayai firman ini daripada mempercayai kenyataan gitu. Maka akan terbangun pengertian. Nah, kalau sudah makin ngerti, makin kenal siapa Tuhan, tahu hati Tuhan itu seperti apa, tujuannya itu apa, maksudnya apa. Nah, ayo pindah fokusnya. Ya, kan kita tahu tadi bahwa tujuannya supaya fokus kita itu pindah dari yang duniawi, lahiriah, jasmania ke yang rohani dan ilahi. Ya, pindah fokusnya ya. Kalau sekarang lebih mementingkan perkara-perkara yang ilahi, yang rohani sifatnya ya. Nah, di bagian yang berikutnya ini kita belajar tentang cara pemeliharaan Tuhan, cara kerja Tuhan dalam konteks pemeliharaannya. Itu kita bisa baca dalam Keluaran pasal yang ke-16 ya. Nanti dibaca sendiri secara komplit mulai dari ayat 2 sampai ayat 36. Tapi ini kita akan pelajari poin-poin pentingnya. Kenapa sih gitu ya? Apa sebabnya? Ini kita melihat respon yang salah dari, sebetulnya ini ada kaitannya masih dengan ulangan 8 tadi, kan disebutkan mana. Nah, ini secara detailnya. Bagaimana cara Tuhan memberi mana, itu aturan-aturannya seperti apa, itu di dalam Keluaran, sehingga kita bisa tahu cara kerja Tuhan itu dalam memelihara hidup kita ya. Kalau dilihat di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ini, ayat yang kedua, ini awal mulanya karena respon dari bangsa Israel yang keliru gitu ya. Kenapa kok responnya keliru? Karena salah fokus. Ya, salah fokus. Kalau salah fokus itu pasti membuat respon-respon kita juga salah. Ayat yang kedua dan tiga itu begini dibilang, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kenapa kok sungut-sungut? Nah, coba kita juga renungkan. Kenapa kalau kita ini doyan sungut-sungut itu kenapa sih sebetulnya? Kok gampang sekali sungut-sungut, segala sesuatu dikeluhkan. Segala sesuatu tuh ada aja sisinya yang membuat kita nggak puas dan akhirnya mengeluh ya. Secara umum kalau saya menyimpulkan, orang yang suka mengeluh itu karena dia selalu melihat segala sesuatu dari sisi gelap, dari sisi kurang ya. Kalau pindah fokus berarti melihat segala sesuatu dari sisi terangnya, dari sisi kelebihannya, bukan dari apa yang kita tidak punya, tapi melihat dari apa yang kita masih punya, apa yang kita masih bisa perjuangkan. Nah, itu menolong kita untuk tidak sungut-sungut. Nah, bangsa Israel ini sungut-sungut karena ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Loh, coba ya, urusannya cuma perut, makanan, kenyamanan, rasa puas. Perut itu bicara rasa puas, bicara tentang kenyang dengan segala hal makanan duniawi ini, daging, roti, gitu kan. Makanya di ulangan tadi dibilang supaya manusia ini belajar mengerti bahwa hidup ini tidak dari roti saja, tapi justru yang terlebih penting itu dari firman Tuhan, dari hidup di dalam kehendak Tuhan itu, gitu loh. Nah, di sini dibilang yang membuat mereka sungut-sungut itu karena fokus mereka ini loh. Fokus mereka. Saya lanjutkan ya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, ini kan kalau orang yang nggak paham, kalau nggak sama fokusnya dengan Tuhan, maka sungut-sungut yang keluar. Kenapa?
karena Tuhannya ini fokus kepada pembentukan manusia rohaninya mereka, karakternya mereka, membentuk mereka di dalam hal pembangunan manusia batinnya supaya berkenan dan tidak binasa. Nah, kalau bangsa Israel fokusnya berbeda dengan Tuhan. Fokusnya adalah segala hal yang sifatnya duniawi. Ya, makan daging, kepuasan, kenyamanan, nggak apa-apa wis katanya gitu ya. Mati di tangan Tuhan. Istilahnya mati di tangan Tuhan tuh nggak apa-apa wis, mati dihukum Tuhan tapi dalam kondisi kenyang. Loh, ini kan pikiran yang bagaimana ya? Rasanya karena fokusnya salah, reaksinya salah, responnya salah. Akhirnya muncul perkataan-perkataan yang keliru juga. Tapi kalau fokusnya benar, kita akan bisa berkata begini, tidak apa-apa, menderita sekarang ini supaya saya belajar untuk membenahi diri, sehingga penderitaan ini kan cuma di dunia, nggak apa-apa cuma di dunia ini. Ketika saya meresponi penderitaan ini dengan benar, pada akhirnya ketika saya harus mati, saya mati dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, bahagianya selamanya gitu kan. Nah, kalau kita fokusnya sama dengan Tuhan, kita nggak gampang mengeluh. Kita lihat ya, banyak mengeluh karena fokusnya belum diselaraskan dengan Tuhan, salah fokus. Benerin dulu fokusnya. Jadi kalau kita mengeluh itu bukan Tuhan tidak tolong loh, enggak loh, ya kan? Kita tahu ya, bukan Tuhan tidak tolong. Pola pikir kita nih loh yang belum bener, makanya kita banyak mengeluh. Nah, ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba, gitu ya. Masih loh dalam saya kalau baca ini ketawa, dalam mengelola berkat itu aja ya, Tuhan masih lihat dalam mengelola berkat itu mengelolanya sesuai hukumnya Tuhan apa enggak gitu ya, mengerjakannya itu sesuai tujuan perintah Tuhan apa enggak ya. Nah, lalu kalau kita baca seterusnya, kita akan bisa lihat ayat 4 ini menunjukkan bahwa Tuhan berkata, nanti lihatannya kalau kamu berjalan dalam padang gurun dengan ya serba seolah-olah itu serba kekurangan hal-hal duniawi, kekurangan hal-hal yang jasmani dan lahiriah, lapar gitu ya, tentang ya ini tadi daging rotinya Mesir, dagingnya Mesir ini, maka kamu akan lihat aku akan memelihara kamu. Itu firman Tuhan ya. Kamu akan melihat pemeliharaan yang secara ilahi. Tuhan akan buktikan bahwa aku membawa kamu keluar dari Mesir itu justru untuk kebaikan kamu, untuk memerdekakan kamu dari perbudakan, dan keluar hidup di dalam kehendakku dengan segala anugerahnya yang Tuhan sudah siapkan. Nah, kalau kita bicara selanjutnya, itu Tuhan sudah mulai memberikan kepada bangsa Israel itu aturan. Aturannya apa? Dikatakan ayat yang kelima, dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat. Jadi waktu dibawa pulang, dimasak, karena pada hari ke-6 ini dikatakan harus ambil double untuk besoknya karena hari ke-7 mana tidak turun gitu ya. Tapi yang dikumpulkan hari ke-6 ini bisa cukup untuk besok harinya. Nah, kalau kita lihat secara detailnya ya, itu kita baca di dalam mulai ayat yang ke-14 ya. Ayat 14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Ya, karena nggak tahu. Katanya firman Tuhan kan tadi di Ulangan, yang kamu nggak pernah makan, nenek moyangmu juga nggak tahu. Jadi nggak ada yang bisa menjelaskan kan gitu ya. Benar-benar yang dari Tuhan yang sifatnya ilahi. Sebab mereka tidak tahu apa itu.
Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Jadi yang duniawi digantikan dengan yang ilahi. Wah, keren ya. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Jadi cukup ya untuk tiap-tiap orang menurut kebutuhannya. Ini kalau dikaitkan dengan Matius 6, dikatakan, Bapamu tahu bahwa kamu membutuhkan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, itu kita sudah gak usah pusing. Tuhan pelihara dengan caranya ya, dengan cara Tuhan, bukan cara kita ya. Apa yang menjadi kebutuhan kita, dibilang di dalam firman Tuhan, tiap-tiap orang ambil menurut kebutuhannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, untuk masing-masing anggota keluarga, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ini yang paling tak garis bawahi ya, menurut jumlah jiwa. Jadi Tuhan itu memelihara orang per orang, pribadi demi pribadi. Boleh kita katakan gini, setiap orang bawa berkatnya sendiri gitu ya, tersedia berkatnya sendiri. Makanya tidak boleh iri kan gitu ya, tidak boleh meniru dan mengharapkan hasil yang sama. Kadang-kadang tidak bisa begitu kan, karena Tuhan berurusan seorang demi seorang. Pemeliharaan Tuhan juga sama, seorang demi seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit kan menurut kebutuhannya. Ketika mereka menakannya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini juga digarisbawahi ya. Karena apa? Ya sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Ini Tuhan ngajarin untuk tidak berlebihan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya, 2 kali ditulis, menurut kebutuhannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi kalau dalam firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Hari demi hari dilewati dengan anugerah Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan. Gak boleh berlebihan, gak boleh serakah artinya ya. Nah, tetapi dari zaman dulu, zamannya kitab Keluaran yang zamannya Musa ini, ayat yang ke-20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, selalu ada yang balelo dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu apa hasilnya? Berulat, berbau busuk. Ya tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Makanya jangan coba-coba untuk melanggar firman Tuhan gitu loh. Kalau kita taat firman Tuhan, kita akan menikmati hasil dari firman itu. Kalau kita melanggar firman Tuhan, itu kita juga akan menikmati sanksi dari firman yang kita tidak taat itu ya. Lalu dibilang, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Benar-benar diajarin Tuhan untuk tidak serakah. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Nah, hari yang ke-6 tadi dibilang juga di ayat yang ke-4 ya. Hari yang ke-6 itu mereka boleh ambil double untuk besoknya. Ayat yang ke-5 tadi ya. Boleh ambil double dan itu terpelihara sempurna loh sampai besoknya bisa dimakan. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya untuk besok itu biarkanlah di tempat untuk disimpan sampai pagi. Nah, kalau taat firman Tuhan, ya semuanya terjadi sesuai yang difirmankan. Semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kok bisa ya gitu ya? Kalau tidak boleh simpen, kita simpen jadi busuk. Tapi kalau waktunya memang harus disimpan pun itu semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini loh ketaatan yang Tuhan inginkan dan kita menikmati hasilnya. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Nah, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan.
pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Jadi keluar pun cari juga nggak ada. Jadi kita bisa lihat ya, Tuhan memelihara itu luar biasa. Ini cara Tuhan memelihara. Melalui apa? Melalui ketaatan. Orang yang taat pasti akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Itu sempurna. Saya katakan sempurna itu sak jelimet-jelimet gitu loh ya. Itu Tuhan itu bekerja di sana, bergerak di sana. Nah, artinya apa? Kalau harus cukup sehari demi sehari, ya taatlah. Kalau harus ngumpulin double untuk besoknya, ya taatlah. Pokoknya semuanya tidak berlebihan. Jangan didorong oleh keserakahan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Bisa taat seperti ini, bisa menikmati pemeliharaan Tuhan sempurna seperti ini kalau rendah hati. Makanya di awal Tuhan mengerjakan dulu rendah hatinya supaya bisa taat dengan rela. Dan kalau taat dengan rela, nggak ada satupun ya yang tidak menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, dan saya kalau dibaca lanjutnya, saya senang sekali. Akhirnya Musa berkata begini, ambil ya 1 gomer, itu di ayat yang ke-32. Ambil segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Artinya apa? Supaya ada diceritakan tentang pemeliharaan Tuhan, supaya diajarkan gitu ya. Disimpan segomer untuk turun-temurun, disimpan supaya memberitahu betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan ketika mereka ada di padang gurun. Dan biarlah apa yang kita alami selama kita alami tekanan, penderitaan, terutama dampak dari COVID ini, kita boleh mengalami ini ya. Kita boleh mengalami bahwa sungguh-sungguh pemeliharaan Tuhan sempurna. Rendah hatilah, taat, ikuti apa yang harus kita lakukan, Tuhan mau kita lakukan. Praktek firman ya, Tuhan pasti menyediakan berkatnya, pemeliharaannya itu sempurna seperti yang Dia sampaikan kepada kita. Tuhan memberkati. Oke, baik. Mungkin Bu Lali ada yang mau ditambahkan? Silakan. Iya, selamat siang ya, pagi menjelang siang nih. Shalom. Dari pembicaraan kita hari ini, pembahasan kita hari ini itu sungguh luar biasa ya, karena memang ada banyak di situasi yang seperti ini ada banyak hal yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Waktu kita bisa meresponinya dengan hatinya Tuhan, dengan hati yang benar, dengan belajar untuk mempersiapkan diri. Istilahnya itu lalu-lalu waktu kita tidak mengalami apa-apa, itu kita sudah belajar banyak hal. Berarti Tuhan itu sudah menyiapkan kita untuk kita menghadapi situasi-situasi yang tidak terprediksi ya, tidak terencana ya seperti ini. Dari hal-hal yang seperti ini, kondisi-kondisi yang seperti ini itu sangat membantu. Jadi waktu saya ini langsung kesaksian aja ya Bu. Ya, boleh. Iya. Waktu saya begitu masuk di masa-masa harus stay di rumah, tidak melakukan apa-apa, Tuhan itu cuma bilang sama saya begini, tetap pegang teguh saya, katanya. Kan ini bicaranya dengan pribadi saya ya. Tetap pegang teguh saya, percayalah dengan imanmu. Ini saatnya kita praktek firman. ya. Kita praktek firman. Jadi situasi apapun itu aku izinkan, itu katanya Tuhan ya, itu katanya Tuhan. Dan saya memang sungguh-sungguh mempercayai bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan. Itu yang membuat saya merasa bahwa saya tidak pernah sendiri. Saya merasa bahwa ada tangan Tuhan itu selalu menggandeng saya. Yes. Tangan saya selalu dipegang sama Tuhan. Jadi khawatir tetap ada, takut ada ya, tapi itu tidak menghantui dan tidak membuat saya dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran itu, karena saya percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menuntun saya, untuk membawa saya apa sih yang Tuhan mau kerjakan buat hidup saya. Intinya itu saya bicara tentang diri saya dulu ya, maksudnya praktek firman apa yang harus saya kerjakan Tuhan.
di saat-saat seperti ini. Waktu itu saya cuman dikasih tahu sama Tuhan, pindah fokus ya, pindah fokus. Seperti tadi Bu Christine bilang bahwa kalau kita mau pindah fokus terus kita mau banting setir ya. Saya kemarin itu cuman waktu apalagi yang sudah PSBB ini, sungguh-sungguh saya cuma mikir, sebelum PSBB itu pikiran saya cuma, terus ya apa ini ya Tuhan jalannya ya Tuhan, terus saya harus gimana ini ya Tuhan ya. Itu saya cuma bawa dalam doa dan saya ngomong sama Tuhan, itu kayak saya ngomong sama papa saya gitu ya. Tapi Tuhan itu terus memberikan saya satu damai sejahtera, itu yang paling penting, punya damai sejahtera, ada ketenangan ya, enggak panik. Sudah nuruti apa kata Tuhan aja. Kalau kamu belum tahu apa yang jadi rencana aku, ikuti aja gitu ya. Dan itu saya tangkap gitu ya, saya responi dan saya mau gitu ya. Ternyata Tuhan itu menyiapkan segala sesuatunya itu tepat pada waktunya, dan itu membuat saya belajar sungguh-sungguh dicelikkan sama Tuhan. Ini loh yang jadi maksudku, supaya kamu ini menghadapi situasi-situasi ini, praktek firman-Nya itu apa? Satu, pindah fokus. Yang kedua, mencukupkan apa yang ada. Mencukupkan apa yang ada. Dan itu membuat hati saya, namanya wanita itu kalau enggak, ini bicara masalah uang ya Bu Christine ya. Wanita kalau ini kan istilahnya kayak kita ini didiemin di rumah, pendapatan nggak ada tapi harus keluar terus. Nah, mungkin posisi kita itu berpikir pertama seperti itu, tapi ternyata enggak ya. Pada waktu saya belajar, ya Tuhan, saya mau belajar untuk mencukupkan apa yang ada dengan hati yang rela, ya, dengan hati yang sungguh-sungguh mau mencukupkan apa yang ada. Jadi mikirnya yang lain-lain sudah dihapus dulu semua. Yang penting sekarang bagaimana, karena anak-anak di rumah ya, karena anak-anak di rumah, dan di rumah saya itu ada 3 anak laki-laki yang besar-besar dan kondisinya suka makan semua. Ya, jadi yang tadinya saya masak cukup sekali, itu bisa masak 2 kali gitu ya. Yang sebenarnya saya juga tidak terlalu seneng ada di dapur terus gitu ya. Tapi itu membuat situasi saya juga belajar untuk memiliki hati yang rela untuk melakukannya. Pada waktu saya belajar untuk itu, Tuhan itu bisa tuntun luar biasa ya. Tuhan bisa tuntun saya luar biasa. Saya bawa dalam doa karena saya tahu bahwa kalau saya pakai kekuatan saya sendiri mencukupkan apa yang ada ini juga sulit, memang tidak gampang. Tapi pada waktu saya belajar, saya bawa dalam doa, Tuhan yang sanggupkan saya untuk saya melakukan semua ini. Tuhan kasih kreativitas setiap kita, dan Tuhan itu mau kita menggalinya dan kita mengembangkannya. Pada waktu saya tangkap apa yang menjadi maksud Tuhan, saya putar otak lagi ya. Putar otak bukan dengan kekuatan saya sendiri, saya cuma berhadap sama Tuhan. Apa Tuhan yang harus saya kerjakan? Oke. Pertama saya itu cuma lihat posting-posting di IG itu, di historinya itu ya, di itu kok ada ini sepupu saya lagi posting gitu ya waktu itu. Ini jingkrak gitu ya. Saya boleh menyebut brand, enggak boleh ya. Coba sekali. Ada mie gitu ya. Ada mie ini. Kemudian saya pikir gini, mie ini kok cukup lumayan menarik gitu ya. Maksudnya dia mie-nya sehat tapi bisa dikonsumsi terus menerus gitu loh, dan itu berupa packaging yang bagus gitu ya. Tak coba gitu ya. Saya hubungi sepupu saya, terus saya awal-awal ini iseng gitu, maksudnya telepon, saya tanya, ini apa kalau mau jadi reseller? Oh begini Cik, gini. Oke, saya coba ya. Saya ditarget ternyata. Kamu harus 15 dulu ya, baru kamu dapat harga reseller. Gitu ya. Terus saya mikir gini, harganya berapa? Harganya sekian. Bagi saya, sekali makan segitu cukup tinggi. Mahal ya. Cukup tinggi. Ya, karena harganya 20 ke atas. Saya mikir gini, walah, laku enggak ya? Tapi saya gini, cobaan. Saya coba. Saya langsung share ke teman-teman, saya tanya, mau coba? Oh ya mau, coba 3. Ini coba berapa? 5 gitu ya. Akhirnya bukan hanya 15, bisa terkumpul sampai 20 hari itu. Saya mikir gini, ada satu sukacita ya, ada satu sukacita dan ada satu semangat. Oh berarti ini bisa jalan terus ini, saya pikir gitu ya. Akhirnya saya lanjutkan. Puji Tuhan sampai hari ini
dengan usaha ini pun saya bisa bisa berbagi kasih dengan teman-teman saya yang lain yang mereka juga merasakan. Ya, kita tahu bahwa situasinya bukan hanya saya dan beberapa orang, tapi semua merasakan dampak dari COVID ini ya. Nah, itu dia juga akhirnya mau, aku mau jadi reseller, aku mau jadi, oke, saya bantu. Dan akhirnya saya gunakan dengan cara-cara yang penting satu, jujur, tidak memanfaatkan, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Itu ada satu sukacita Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, ada satu kepuasan yang tidak bisa diukur dengan apapun juga. Karena di satu sisi Tuhan memberkati saya, di sisi lain saya bisa berbagi berkat dengan orang lain. Itu yang saya rasakan, bagaimana saya harus pindah fokus, bagaimana saya harus banting setir. Istilahnya sekarang ini apa aja bisa dijual kok, asalkan halal. Oh iya, kan? Jangan jual diri. Iya. Asalkan halal, ya. Asalkan halal. Akhirnya saya pun gini, saya memang waktu sebelum COVID itu buka catering, tapi memang tidak setiap hari. Tapi begitu COVID ini ada, dan saya memang harus memaksakan diri saya untuk saya buka open PO lagi gitu ya. Jadi harus masak lagi tiap hari, share ke teman-teman. Kadang laku cuma satu, tapi saya tetap mengucap syukur. Karena di situ ada berkat Tuhan. Saya tangkapnya cuma itu. Jadi tetap percaya dan tetap ada satu kekuatan yang Tuhan taruh dalam diri setiap kita, semasa kita mau aja, kita mau sepakat dengan Tuhan, mau mengikuti caranya Tuhan. Waktu kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, nurut aja yang ada di depan kita ini, kita jalanin dulu. Saya belajarnya di situ. Dan waktu saya jalani sampai hari ini, puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup saya. Saya katakan sempurna itu memang benar-benar luar biasa. Mungkin tidak berlebih, tapi cukup untuk keluarga saya. Ya, itu kesaksian saya. Di masa-masa seperti ini pun yang terpenting itu hati kita tetap mengucap syukur. Ya, mengucap syukur itu penting karena itu membawa hidup kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, sungguh kita tidak bisa melewati hari-hari kita. Sungguh, ya, saya benar-benar rasakan. Dan akhirnya banyak hal, efek dari kita mengucap syukur itu banyak. Situasi di rumah pun kondusif, maksudnya itu tenang ya, bukan kayak neraka ya. Iya, tenang, terpelihara dengan sempurna. Apa yang mereka bisa ada kita pakai, ada kita makan, tidak ada kita ngomong nggak ada gitu. Sama-sama kita juga ada dirasakan sama-sama dengan sukacita, tidak ada ya sudah gitu ya. Tidak ada tuntutan, tidak ada ya? tuntutan betul ya. Itu yang membuat kita ini merdeka, dan itu membuat saya yang pertama kali saya jaga itu imunitas tubuh. Ya, Bu Christine itu waktu begitu PSBB itu langsung stay at home itu ya. Itu langsung ngomong bahwa jangan merasa ini jadi tekanan, jangan merasa ini jadi beban. Tapi kalau kita bersungut-sungut terus, itu imunitas tubuh kita ini jadi turun. Itu yang saya ingat terus ya. Dan saya ngomong sama anak-anak, karena saya ada orang tua di rumah, saya ngomong sama mami saya, nggak boleh bersungut-sungut. Apalagi mami saya lagi mengalami penyembuhan untuk hipertiroidnya, karena itu berhubungan dengan hormon, jadi gampang mudi ya. Up and down ya. Ya, itu praktek firman juga ya. Jadi memperkatakan firman setiap hari, mengingatkan satu dengan yang lain anak-anak ya. Jadi kalau mereka ada selisih paham, karena di rumah terus itu kan juga biasanya kan lebih gampang ya. Tapi di situ puji Tuhan sampai hari ini mereka boleh saling menutupi satu dengan yang lain. Maksudnya menolong satu dengan yang lain. Siapa butuh bantuan itu yang dibantu. Ya, itu yang terjadi di keluarga saya. Ya, maksudnya itu satu kesaksian yang membuat bahwa ternyata kalau kita mau mengikuti caranya Tuhan, kita mau belajar tentang hatinya Tuhan, kita jalannya juga ringan, tanpa beban. Ada satu sukacita, ada damai sejahtera, ada pengucapan syukur yang luar biasa yang boleh kami nikmati. Ya, ada berkat-berkat Tuhan yang di luar pemikiran kita, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Jadi catering saya tetap jalan sampai hari ini, puji Tuhan ya. Terus penjualan online di
online itu jalan terus juga sampai hari ini. Jadi mereka bisa repeat. Itu saya percaya bahwa itu berkat yang dari Tuhan. Itu cara Tuhan memelihara kita. Memang bukan berarti kita stay di rumah terus kita diam aja tidak melakukan apa-apa, berkat datang sendiri, itu tidak mungkin. Itu tidak alkitabiah juga. Tapi kita dikatakan tadi bahwa kita melakukan bagian kita, ya kita berusaha. Apa yang bisa dikerjakan hari ini kita kerjakan dengan hati yang penuh sukacita, dan yang terpenting adalah tanya sama Tuhan. Ya, memang ini yang Tuhan mau kami hidupi, kita hidupi dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu adalah pengalaman saya selama COVID sampai hari ini ya. Terpelihara sempurna secara batiniah, secara rohani. Kami terus dibangun dengan situasi-situasi yang seperti ini. Karena memang untuk stay di rumah yang tadinya istilahnya bukan orang yang bisa diem di rumah gitu ya, harus stay di rumah selama berapa bulan ini sudah ya, hampir 3 bulan ya. Ya, 3 bulan. Itu yang membuat ada satu kejenuhan yang terjadi ya, tapi kejenuhan itu bisa kita hilangkan dengan cara ya kita mencari kesibukan dengan kita mengisi hari-hari kita dengan yaitu tadi baca firman ya kan. Baca firman, dengar seri-seri khotbah itu ya, itu yang membuat kita menjadi kuat lagi, punya semangat yang baru. Yang penting punya semangat dulu, punya semangatnya Tuhan. Ya, itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Baik, ini ada gabungan di SMS. Terima kasih untuk pelayanannya Bu. Mohon bantu doa. Saya sebagai ibu rumah tangga bisa memahami kehendak Tuhan dalam pergumulan rumah tangga saya yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati dengan semakin rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Oke, dari komen di Jombang, Shalom Bu, sekarang waktunya penyelesaian, maka hidup fokus kepada Tuhan Yesus yang menjadi utama. Oke, baik. Oke, puji Tuhan. Ya, saya simpulkan ya. Dari apa yang kita pelajari, kemudian diteguhkan oleh kesaksian ya, kita belajar tentang hati Tuhan dan cara Tuhan. Saya sangat berharap ketika kita bisa belajar sama-sama ini, saya menyampaikan ini, kita semua bisa lebih lembut hati, lebih tenang, tidak sungut-sungut, tidak menyalahkan siapa-siapa ya, menjalaninya itu di bawah tuntunan hikmat Tuhan ya, sehingga selesai nanti COVID-19 ini bukan bubar juga rumah tangga kita gitu ya, tapi benar-benar situasi yang sekarang ini kalau kita ngerti maksudnya Tuhan, kita meresponinya, pasti justru selesai ini semua ini akan membangun kualitas ilahi di dalam masing-masing kita. Karena itu memang tujuannya Tuhan ya, membangun yang ilahi itu. Kita sebelumnya sudah syarat dengan yang duniawi ya, sibuk dengan hal-hal yang duniawi, jasmani, lahiriah, itu kita anggap lebih penting. Sekarang ini kita diajari Tuhan untuk pindah fokus, menganggap bahwa atau mengutamakan yang ilahi, yang rohani, sehingga di dalam diri kita, kalau kita rendah hati, kita taat dengan rela, kita kenal, kita mengerti hatinya Tuhan, cara kerja Tuhan, kita mampu meresponi setiap hal yang terjadi, itu akan membuat kita harusnya ini ya, karakter ilahi itu makin kuat di dalam kita ya. Ayat penutup Keluaran 16 ayat 35 dikatakan, dan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Mana itu tidak diberikan sampai di Kanaan ya, mana itu cuma diberikan sampai ke perbatasan tanah Kanaan. Jadi sekali lagi kita mesti percaya, yakin Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan terhadap hidup kita ya, dan kita, bagian kita adalah mengerti maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Bahkan ketika penderitaan dan ketidaknyamanan itu terjadi dalam hidup kita, bukan salah siapa-siapa,
tapi karena Tuhan mau kita belajar dan terbangun karakter ilahi dalam kita. Di masa-masa sekarang ini saya memotivasi ya semua orang. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan di masa-masa serba terbatas sekarang ini, termasuk keuangan terbatas ya. Yang pertama, kita bisa lakukan dengan bertahan. Bertahan itu kalau modal masih banyak bisa bertahan ya. Lalu yang kedua, kita bisa lakukan dengan menggali dan mengembangkan potensi. Jangan malas. Gali potensi diri apa? Misalkan bisa hobi, talentanya dikembangkan. Jangan malas gitu aja wis ya. Dikembangkan itu. Kalau kita yang punya potensi talenta sebagai marketing, ya cari gitu ya, apa yang kita bisa ambil untuk kita jadi resellernya. Nah, banyak cara itu ya. Jadi gali potensinya, gali talenta, hobinya untuk bisa jadi pendapatan. Jangan malas, belajar menghargai dari yang kecil. Jangan berkata, males untungnya gak sepiro. Loh, untung gak sepiro kalau dikumpulin, kalau ditekunin, ya bisa jadi banyak, ya bisa terkumpul banyak. Dan tanpa kita sadari loh, ya, kita baru lakukan misalkan ya, harus 10 gitu ya, mencapai 10 titik gitu. Kita baru lakukan 2 titik, yang 8-nya itu loh anugerah. Percaya deh sama saya ya. Kita lakukan baru sedikit, tapi hasilnya itu selebihnya itu anugerah Tuhan mengerjakan. Lalu yang ketiga, kita bisa lakukan apa? Ya banting setir ya. Jangan berdiri di pintu yang tertutup terus ini. Pokoknya ini. Iya, nggak bisa ya. Atau kalau misalkan kita punya bisnis yang bagus sebelumnya, loh saya kan bos, ya selama-lamanya jadi bos. Oh ya nggak bisa begitu ya. Banting setir apa? Ya mungkin kalau sebelumnya bisnis kita menghasilkan keuntungan yang besar-besar, lalu kita tidak mau lagi mengerjakan yang untungnya cuma sedikit. Ayo belajar, banting setir. Kalau itu bisa dikerjakan dan mendapatkan hasil, kenapa nggak dilakukan ya? Semua bisa dikerjakan asal tidak gengsi, tidak berpikir negatif, dan tidak malas. Itu ya. Saya percaya semua akan menemukan cara Tuhan memelihara hidup kita masing-masing ya. Ini yang kita pelajari hari ini yang kita mesti kerjakan, dan Tuhan yang menjamin bahwa kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan menikmati hasil, mengalami pengalaman dari firman itu. Tuhan memberkati. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar lagi Tuhan. Kami mengerti hatimu, kami mengerti cara kerjamu, sehingga kami mau buang sungut-sungut itu dari hidup kami, buang pikiran negatif, buang menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Kami mau buang semua itu jauh-jauh, karena itu yang membuat pikiran dan hati kami keruh, sehingga kami tidak bisa menemukan tuntunan Tuhan. Kami mau hati pikiran bersih, sehingga kami bisa jelas menemukan tuntunan Tuhan, tidak terhalang oleh apapun juga Tuhan. Dan melalui tuntunan-tuntunanmu, kami mau mengerjakannya dengan taat, dengan rela. Kami mau mengerjakannya dengan rendah hati, dan kami sangat percaya selalu akan kami lihat cara Tuhan memelihara kami itu sangat luar biasa. Sampai pada akhirnya ketika masa itu terlewati, kami bisa berkata, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin aku bisa sampai di titik ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh nyata buat hidup setiap kami. Biarlah setiap kami yang sudah belajar ini boleh mengalaminya, dan terbangun kualitas ilahi di dalam diri kami semua. Dan juga kami yang belajar bersama-sama bisa membagikan, sehingga bukan hanya kami yang ditolong oleh firman-Mu yang kami pelajari, tapi kami juga bisa menolong orang lain di sekitar kami yang membutuhkan firman-Mu untuk memerdekakan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga bersehati berdoa untuk Radio Sangkakala yang Tuhan sudah pakai sampai hari ini untuk menyuarakan kebenaran. Semua ada dalam pengaturan Tuhan, itu yang kami percayai. Segala hal yang terjadi
dalam operasional maupun pengelolaan Radio Sangkakala, dalam penyiaran, semuanya tidak ada yang terlewatkan dari perhatian Tuhan. Apapun yang dibutuhkan oleh Radio Sangkakala, Engkau Tuhan pemilik tunggal dari pelayanan ini. Amin. Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya, dan Engkau bisa pakai siapa saja untuk menyediakan semuanya bagi Amin. kami. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan, hikmat-Mu terus memimpin kami semua, juga yang hamba-hamba-Mu yang melayani di Radio Sangkakala, sehingga kami bisa mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami dimanapun kami ada, kami bisa jadi berkat, kami bisa bantu orang lain, kami bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup orang lain, dan membawa Tuhan, membawa mereka kepadamu. Terima kasih. Kami terima semua berkat-Mu ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Leli dan juga Bu Christine untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati. Baik, kasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita di program Family Magazine edisi hari ini, Rabu 6 Mei 2020. Perbincangan ini kami rekam bagi Anda yang butuh kasih di rekamannya. Anda bisa memesannya di Radio Sangkakala. Dan bagi Anda yang ingin lihat kembali, mendengarkan kembali melalui YouTube channel, boleh dilihat aja di YouTube channel Radio Sangkakala Surabaya. Saatnya DPTVK pamit undur. Selamat siang, selamat beraktivitas, stay healthy. God bless you all.